Berbagai cara dilakukan orang tua agar anak-anaknya tak bosan di rumah selama pandemi. Dulu di awal-awal pandemi aku masih suka ngajak anak-anak jalan-jalan pagi untuk olahraga, keliling-keliling, dan masih adalah aktivitas yang kita kerjain di luar rumah. Jadi aku ya mensiasati gimana caranya supaya anak-anak betah di rumah gitu. Tapi memang aku lebih banyak menyiapkan untuk cemilan-cemilan lain supaya anak-anak betah walaupun di rumah, mereka tetap bisa merasakan jajan seperti mereka kalau lagi kita ajak jalan-jalan keluar rumah gitu. Camilan memang enak pastinya, tapi jangan sampai lebih banyak camilan dibanding aktivitas ya, karena anak bisa terancam obesitas. Erawati mengakui sejak pandemi porsi makan anaknya menjadi 4 kali dalam sehari. Anaknya yang berusia 11 tahun kini berbobot 41 kg. Padahal, berdasarkan data Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Amerika Serikat, berat badan ideal untuk anak seusianya adalah 37 kg. Nggak terlalu suka sayur, jadi dia kalau makan itu maunya pakai tempe goreng. Takut obesitas, terutama kan udah gitu kan anak segini kan harusnya aktivitasnya kan lebih dari orang dewasa. Jadi ya saya takutnya kegemukan aja gitu. Obesitas pada anak terbilang berbahaya karena berpotensi menimbulkan berbagai gangguan kesehatan seperti diabetes, obesitas, penyakit jantung koroner. Tahun 2018, data riset kesehatan dasar Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan mencatat sejumlah penyebab obesitas pada anak dan remaja di Indonesia. Di antaranya, kurang mengonsumsi sayur dan buah, kurangnya aktivitas fisik, dan mengonsumsi makanan manis lebih dari 1 kali per hari. Di tahun yang sama, rata-rata 1 dari 7 remaja di Indonesia mengalami kelebihan berat badan. Bahkan, anak usia 5 hingga 12 tahun paling banyak menderita obesitas, yaitu mencapai 9,2%. Dokter spesialis penyakit dalam sekaligus pengurus Himpunan Studi Obesitas Indonesia Diki L. Tahapari menjelaskan, obesitas juga disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi dan perubahan gaya hidup. Kita kebetulan pernah ada penelitian, kita membandingkan orang Flores. Jadi penduduk Flores yang tetap tinggal di Flores dibandingkan dengan penduduk Flores yang pindah ke Jakarta. Nah itu kita lihat memang tiap 1 tahun tinggal di Jakarta, itu terjadi kenaikan indeks massa tubuh dan juga kenaikan lingkar pinggang. Seingat saya kenaikan lingkar pinggangnya sampai kurang lebih setengah senti ya per tahun gitu. Jadi bayangkan kalau tinggal selama 5 tahun, 10 tahun di Jakarta, mungkin adopsi perubahan pola hidup urban ini meningkatkan risiko obesitas. Berdasarkan panduan pelaksanaan Gerakan Nusantara Tekan Angka Obesitas Kementerian Kesehatan, ada takaran ideal makanan. Mengatur porsi makanan dengan piring model T misalnya. Jumlah sayur dan buah harus 2 kali lipat dari jumlah sumber karbohidrat maupun sumber protein. Makanlah 3 kali dalam sehari. Hindari konsumsi makanan dan minuman dengan kandungan gula, garam, atau lemak berlebih. Dianjurkan mengonsumsi gula tak lebih dari 50 gram per hari. Di antara waktu makan, dia hanya boleh minum air putih. Jadi nggak boleh minum air yang tadi berwarna istilahnya ya. Ada manisnya, ada ini bahkan penelitian saya tuh di anak-anak sekolah, itu mereka banyak yang sudah minum kopi. Kopi yang 3 in 1 itu kan ada gula, ada campur itu. Dan di Indonesia tuh justru yang tinggi penyebab obesitas tuh kopi itu. Untuk anak-anak kecil, bukan kayak nggak di luar negeri kan mereka soda. Kalau di Indonesia tuh kopi 9 kali resiko obesitasnya dibandingkan yang tidak minum minuman teh manis itu ya. Nah itu juga dia mempunyai resiko sekitar 4 kali dibandingkan dengan yang minuman soda. Selain mengatur pola makan, pastikan anak melakukan aktivitas fisik atau berolahraga minimal 30 menit hingga 1 jam per hari untuk mengurangi timbulan lemak dalam tubuhnya. Jangan biarkan anak hanya duduk dan bermain gadget sepanjang hari. Victor Pangaribuan, Aryo Asmoro, Jakarta.